Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ada. Bismillah ada. Petia, Hadir, Pak. Hilmi, Siti, Ada, Pak. Filda, Randi, Ratna, Manda, Abi. Datang berapa? Berdua orang datang. Tolong apa dibuka videonya. Sefoto bertiga orang dia. Satu, dua, tiga. Absen itu penting ya. Kalau nggak cukup absen, dipertimbang buat saya. Ya. Mana ni? Ini grup ini udah ada ya? Grup WA udah ada. Grup WA udah ada belum? Sudah, Pak. Udah. Grup WA. Jadi cuma bertiga ya. Tiga orang itu. Oke, saya mulai kuliahnya. Ya. Ya, hari ini kita kuliah topiknya risiko pada industri keuangan. Ya. Jadi, kembali. Jadi risiko di perbankan itu ada 9. Ya. Tapi yang paling apa? Kalau sekarang risiko perbankan itu ada 3 yang utama. Risiko kredit. Risiko kredit itu risiko tidak hanya tidak diberikan juga penempatan sama investasi sama penempatan pada bank lain. Jadi risiko pada tipe produktif bank. Tipe produktif bank itu paling banyak porsi di kredit ya. Kredit yang diberikan salurkan oleh perbankan itu paling banyak. Karena apa? Karena kredit itu sumber utama apa? Sumber utama pendapatan bank dan juga indikator trust dari masyarakat terhadap perbankan. Kalau bank itu kredit turun mungkin nasabah akan nggak mau titip dana. Yang kedua adalah risiko, market risiko pasar. Yang ketiga risiko personal. Tiga risiko. Tapi kita lihat bank itu paling banyak menerima risiko, jenis risiko. Itu risiko suku bunga, risiko pasar, risiko bunga itu pasti karena risiko bunga itu karena aktivitas
sama penyaluran kredit ini. Jadi pasti berubah nih suku bunga yang ada ya. Itu market risk ya. Kalau dia eh, mentradingkan aktiva produktif ya. Aktiva produktif ditradingkan terutama investasi, investasi. Kalau kredit kan enggak. Ya. Jadi kalau kredit nggak ada di trading kan, di trading kan itu investasi, investasi terutama investasi derivatif ya. Dan mereka trading itu di pasar uang dan di pasar berjangka. Pasar uang itu milik valuta asing, itu surat berharga yang ribuan pasar uang. Risiko kredit dan risiko obalensi. Risiko obalensi itu meski ada, cuman dia di obalensi ini nggak banyak juga. Tapi kalau apa dia seperti apa? Seperti seolah nggak ada apa-apa, tapi sekali dia kena itu bisa goyang bang. Karena kebanyakannya kan settlementnya tidak semuanya kan, hanya berdasarkan premi, dengan transaksinya banyak, tapi apa jumlah investasi nggak banyak. Karena kan dia bayar apa bayar bayar initial amount itu semua itu besar, tapi dibayar nggak banyak. Kemudian juga itu. Kemudian teknologi dan personal risk ini juga perbankan kan sebagian besar banyak teknologi kan, seperti banking itu teknologi. Teknologi itu berdampaknya ke personal risk. Ya. Teknologi itu kan tujuan teknologi itulah dalam rangka untuk uh, efisiensi kan, saving, saving terhadap pelaksanaan aktivitas personal bank. Ya. Jadi dengan ada teknologi itu ada biaya berkurang. Ya. Seperti misalnya dengan menggunakan teknologi itu kan nasabah tidak perlu ke bank ya, cukup e-banking itu. Dan bank tidak perlu mencetak kertas-kertas yang banyak jumlah. Dan bank ketiga tidak perlu memperbanyak SDM. SDM-nya kan cukup tertentu. Kalau sudah pergi ke bank sekarang kan cabang-cabang di bank itu nggak banyak SDM loh, sepi ya, nggak ramai. Dan jumlah cabang bisa berkurang. Ini efisiensinya. Tapi kalau teknologi itu malah makin boros, berarti dia teknologi risk. Nah, dampaknya ke personal, dia dengan teknologi itu tergantung pada kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi. Karena teknologi menyebabkan banyak personal down, ya, atau terjadi pembobolan bank. Itu kan teknologi kan, bukan teknologi risk, tapi operational risk ya. Teknologi risk itu terkait dengan estimasi saving data tidak efisien, itu teknologi risk. Beda ya. Operational risk itu dampak dari teknologi itu. Apalagi itu seperti transaksi transfer dan sebagainya, penyimpanan itu. Ya. Forex risk, forex itu seperti risiko timbul karena ada perubahan kurs kan. Kurs itu kan nilai nilai suatu negara itu. Kalau suatu negara fundamental ekonomi baik, pasti kursnya bagus nih. Naik, mata uangnya naik nih. Naik mata uang. Tapi kalau fundamental turun, maka mata uang turun. Tidak semua nilai mata uang turun menyebabkan rugi. Enggak. Karena kalau eksportir itu kan cenderung mata uang lokal itu kan turun. Turun apa eh, sehingga dia kalau jual, misalnya dulu jual $1 dapatnya 15.000. Sekarang jual $1 dapatnya 16.000 kan untung. Ya. Jual barang sama tapi hasilnya banyak dapat. Itu kalau eksportir senang gitu ya. Kalau rupiah turun, valuta asing itu menguat. Tapi importir enggak. Importir malah rupiah menguat dia untung. Kalau rupiah menguat itu harga barang impor ini dimurah, dimurah. Karena country sovereign crisis ini risiko country politik semacam risiko semua. Nah ini Indonesia ini kan mau penggantian presiden, nggak tahu juga nih risiko. Karena selama 10 tahun ini risiko Indonesia sangat tinggi sekali karena ketidakpastian dalam politik dan masalah beragama juga masalah berat ya. Ribut terus ya. Nggak pernah terjadi selama saya 70-an. Ya.
sampai tahun 2010 ya, 2013 ya, 14 ya. Jadi, kapan mulai itu? Di 2013, biasanya 2013 ya. Berapa tahun? 70 sampai 2013, berapa tahun? Itu 40 tahun. Dalam 40 tahun saya tahu politik itu tidak parah sekarang. Ini 10 tahun tanpa usaha yang besar pada 40 tahun. Ini untuk karakteristik yang tinggi ya. Ini bagi perbankan sebenarnya imbasnya ada untuk transaksi eh, internasionalnya gitu. Cabang-cabang luar negeri. Tapi cabang luar negeri perbankan itu biasanya kan hanya melayani perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri. Tetap sepi ya. Kalau mengharapkan orang lokal menggunakan transaksi bank pemerintah luar negeri, sulit ya. Kita buka mandiri di Malaysia pasti sepi itu. Buka bank mandiri di Singapura masih sepi. Buka bank mandiri di Inggris sepi lah. BNI di Swiss di mana-mana. Jadi mereka pelayanan ke hanya fokus nasabah tertentu. Dan terutama pelayanan aktivitas terutama besar kalau dia banyak aktivitas perdagangan itu. Mungkin besar hubungan perdagangan kalau satu negara biasanya bank itu kata bank itu. Banyak nasabahnya ikut dalam perdagangan tersebut. Kalau enggak bisa bukan. Yang bisa mengharapkan lokal ya. Sama juga bank-bank asing Indonesia kan begitu. Ya. Yang ramai itu kan bank-bank lokal, seperti bank pemerintah nomor satu, BRI, Mandiri, sama BNI. Itu bank-bank lokal di pemerintah. Pasti ramai. Nggak ada bisa perbankan asing mengalahkan pangsa pasar bank pemerintah. Nggak bisa. Kalau swasta itu BCA. Asing kan kecil. Bank of Tokyo, Bank Korea, kecil. Ada liquidity risk. Liquidity risk ini biasanya di perbankan itu sudah ada peraturan regulasi yang ketat. Sehingga liquidity risk itu sesuatu yang rutin buat mereka. Ya. Rutin, pekerjaan rutin. Saya yang ngatur kan liquidity risk suri. Jadi liquidity risk itu tidak seperti di bank risk lain yang di mana liquidity risk-nya bisa mengguncang ya. Kalau di perbankan udah rutin mereka ini biasa ya. Ya. Tapi mereka apa seperti pekerjaan yang sangat banyak sekali liquidity risk tapi udah rutin. Insolvency risk itu risiko ini dalam memenuhi berpanjang-panjang panjang karena di perbankan itu rawan juga insolvency risk. Karena sebagian besar sumber dananya jangka pendek, sedangkan dana itu dipakai untuk jangka panjang seperti kredit diberikan. Kredit diberikan kalau banyak konsumsi nggak ada masalah, konsumsi itu kan 2 tahun. Tapi sekarang ini perbankan itu sebagian besar kreditnya banyak konsumsi. Ya. Investasi yang besar-besar itu posisi mungkin lebih banyak. Bisa sudah lihat di laporan bank itu. Berapa kredit investasi, berapa kredit konsumsi. Jadi usia lebih banyak. Ya. Kalau risiko investasi lebih tinggi pada konsumsi, konsumsi risikonya lebih nggak setinggi kalau investasi. Investasi kan tahunan, ya risiko lebih tinggi. Makin panjang umur kredit itu makin berisiko ya. Makin pendek risiko makin kurang. Maka bank-bank yang banyak ngasih mudah kerja setahun 2 tahun 4 tahun itu bisa lebih uh, apa hidupnya tinggi, pendapatan juga besar. Jadi di mudah kerja itu umurnya pasti lebih besar. Nah, untuk apa sih pengelola risiko itu? Begitu banyaknya di manajemen perlu dikelola. Tujuan utama berarti untuk mengurangi dampak risiko itu, dampak kerugian. Sehingga dengan situ uh, lembaga keuangan itu bisa melihat kecukupan resursi untuk mengantisipasi bahwa ada risiko, cukup nggak dana untuk mengcover risiko. Cukup ya. Ya. Itu. Kalau untuk menimbulkan risiko, menimbulkan cost efisiensi. Karena risiko itu dampak ke cost kan. Makin tinggi risiko, costnya makin tinggi. Sehingga laba makin turun. Gitu. Jadi risiko tinggi itu kalau nggak diiringi dengan akselerasi pertumbuhan pendapatan, maka laba akan turun. Ya. Jadi biasanya di perbankan itu eh, makin tinggi risiko, biasa
penempatan juga tinggi sih. Ya. Jadi ada risiko seperti treasury itu kan risiko tapi tinggi, tapi kalau treasury nggak hasilnya nggak seberapa dibandingkan dengan kredit. Ya. Jadi itu risikonya, bayang aja suku bunga kredit mungkin mungkin 3 kali lipat dari suku bunga deposito. Jadi di bank mungkin sekitar 7 sampai 10%. Itu 25%. Jadi makanya pendapatan dari kredit itu luar biasa besar. Gitu. Dengan adanya risiko tinggi ya, biasa kan suku bunga juga tinggi. Ya. Ketika tinggi suku bunga tinggi. Dan mereka memperketat. Ya. Kalau di industri lain itu memperkecil karyawan dan kecelakaan kematian sepabrik. Ya. Pabrik kimia itu ada kebijakan program kapasitas untuk mengurangi dampak apa bahan kimia terhadap karyawan. Itu kewajiban legal peraturannya. Ada aturan-aturan yang dipunyai oleh perusahaan dalam mengantisipasi risiko. Ya. Jadi kalau di pabrik itu di yang kerja itu ada peraturan karena harus menggunakan baju tertentu yang baju itu diberikan oleh perusahaan dan makanan dan sebagainya dan tempat tinggal dan layout pabrik itu diatur. Ya. Kalau diterbangkan kan itu diatur bukan melalui kebijakan risk management. Misalnya kalau lembur berapa makan harus diberikan macam-macam. Nah itu untuk eliminasi kekhawatiran. Kekhawatiran ini dengan ada risk management itu lebih tenang kan. Misalnya misal bikin apa perumahan dekat pabrik, nah, itu kan bikin dia khawatir lagi. Walaupun di pabrik ke malam, di rumah dekat kan rasa aman. Tapi rumah jauh ada 50 kilo di pabrik ya. Kalau malam kan repot juga. Khawatiran. Kalau seandainya di bank itu apa khawatir di BP story nggak lihat kondisi rumah. Nah, diberikan gaji yang lebih dari yang lain, lebih dari yang lain. Jadi hilang kekhawatiran. Kekhawatiran itu dihilangkan dengan pertama tunjangan ya, tunjangan yang hilang kekhawatiran. Kan manusia itu kalau digaji tinggi cemas kurang ya. Berikan fasilitas bisa aman dalam di rumah. Yang kedua fasilitas yang luar uang ya, ada uang fasilitas aman, kemudian juga fasilitas bikin aman akan gempa dan sebagainya. Yang tiga itu mengenai apa eh, jaminan asuransi ya. Atau kebijakan manajemen yang menentukan mereka di mana. Karena semua tahu ada kebijakan manajemen menyebabkan risiko akan berkurang. Tapi nggak ada kebijakan kan lucu. Misal perusahaan-perusahaan clean service, dia pakai karyawan itu memperbaiki gedung bertingkat di lantai, tapi nggak ada pengaman kan. Itu kekhawatiran luar biasa itu. Dan gajinya UMR, mana mau melakukan probation ke atas. Ya. Jadi yang clean service yang sampai ke atas puncak gedung 40 lantai itu gaji khusus nih. Tentu saja gaji nggak sebesar kayak bank. Tapi dibandingkan dengan teman-teman yang kerja di bawah, dia lebih tinggi. Misalnya kalau bawahnya UMR 4 juta sebulan, mungkin dia kasih 8 juta atau 7 juta. Dibandingkan pegawai bank terrendah. Gitu, gitu. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi tujuan dari risk management itu memasukkan nilai. Kenapa memasukkan nilai? Ya perusahaan itu dirumusnya. Ya perusahaan lah estimasi net cash flow ya. Jadi dibagi satu tambahkan. Net cash flow itu kan apa laba tunai ke depan kan. Ya, mendapatkan laba tunai itu tergantung kepada ini K ini. Dari sekarang K ini kan risiko, ada risiko dalam. Semakin tinggi K, akumulasi present value dari NCF itu kan turun, ya kan turun. Jadi upaya untuk
risk management itu bagaimana kani kecil, risiko kecil. Ya. Seperti misalnya risiko kredit, itu kan mengerikan juga. Memang semua risiko kredit itu kecil ya. Berarti saat pemberian kredit harus hati-hati, harus mati peraturan kebijakan patuhan kredit di perbankan itu, dan juga bagaimana kredit bisa punya integritas yang tinggi. Sehingga diperkirakan kredit diberikan itu potensi macetnya berkurang gitu. Kurang daripada dia ugal-ugalan memberikan kredit kepada nasabah, ugalan kreditur. Jadi maksimalisasi nilai itu tercermin juga di harga saham. Jadi kalau sekarang tuh respon pasar itu pastilah kalau seandainya ada di perbankan di manajemen jalan pasti anjlok harga pasar saham. Bisa BNI kan ke publik tuh. Coba aja BNI itu nggak punya direktur kepatuhan. Punya direktur kepatuhan berarti nggak punya kebijakan di manajemen kan. Atau punya risiko kepatuhan tapi tidak ada punya kebijakan, nggak jelas kebijakan. Di laporan no reportnya menggambarkan tidak begitu komit terhadap masalah risk management. Pasti di respon itu negatif bagi pasar. Nah, bank itu kan salah satu industri yang sangat sangat telaten ya, sangat rapi dalam prosesnya. Oh, sangat ketat loh. Karena di mereka diatur juga oleh lembaga otoritas seperti OJK dan BI, dan juga di dalamnya banyak kebijakan turunan dari kebijakan eksternal itu bagi internal perusahaan. Ini sangat ketat ya. Sehingga pasti mereka punya risk management. Maka harga saham perbankan itu kan jangka panjang kan stabil naik semua. Nggak ada perbankan yang jangka panjang kecuali bank-bank yang seperti masalah eh, seperti bank yang masih merger ya, yang merger beberapa bank-bank nakal merger itu susah melepaskan. Itu kalau bank-bank pemerintah, bank swasta besar seperti BCA, bank pemerintah itu stabil. Jadi kalau sudah kalau prestasi sahamnya panjang itu saham perbankan. Tapi secara pendek mungkin returnnya nggak lama ya. Jadi dia panjang cukup signifikan. Coba perhatikan ya kalau nggak percaya buka tren apa harga pasar saham salah satu bank pemerintah, misalnya BNI. BNI itu kapan ke publik? Publik ini saat tahun 2060-an ya, tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. 2000 sekarang berapa? 24 tahun. Saja perkembangan harganya 24 tahun. Pasti naik tuh ya. Pada titik horizon waktu lebih pendek mungkin dia tunggu bisa jawabannya naik. Mandiri juga sama. Ya. Bulan-bulan lain yang stabil itu juga yang jago publik itu cenderungnya agak lebih stabil. Bank terutama. Oh, teman saya kalau jangka panjang dia beli saham perbankan. Baik konvensional atau syariah sama aja. Nah, di salah satu langkah di manajemen itu identifikasi risiko. Jadi manajemen itu langkahnya mana? Jadi dia itu nanti melakukan identifikasi, kita melakukan pengukuran risiko, monitoring, dan reporting, sama yang terkontrol. Jadi identifikasi risiko itu sangat penting, itu langkah awal sangat penting karena dengan identifikasi risiko itu perusahaan itu mengetahui risiko apa yang terjadi, jadi bisa diantisipasi. Mitigasi lebih efektif kalau bisa diversifikasi risiko. Tapi kalau di risiko nggak ada, gimana mitigasi? Susah. Ya, banyak menghabiskan sumber ekonomi, sumber daya yang tidak penting. Tapi kalau mengetahui identifikasi risiko, tahu risiko di mana, berarti fokus mitigasi fokus. Dia ada prioritas juga. Nah, mitigasi risiko yang prioritas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga lebih efisien penggunaan sumber ekonomi untuk menangani risiko yang terjadi. Jadi ada beberapa alat yang sebenarnya membantu dan identifikasi risiko. Nah, teknik risiko seperti ini ada 4 ya. Orientasi itu pengenalan kan. Jadi kalau kita
bekerja di perbankan pasti tahu lah apa risiko apa yang terjadi. Tapi kalau sudah nggak pernah kerja asuransi, pasti sudah nggak tahu risiko apa yang akan terjadi di asuransi. Ya. Nah, kalau nggak tahu risiko yang terjadi, saudara kan buta sama sekali pada saat saudara masih punya asuransi, nggak mengerti asuransi, atau kaget, saudara menerima kejadian yang nggak penting. Sama seperti juga kalau saudara ke tempat tertentu ya di bumi ini, bisa mau ke Afrika, Afrika Selatan. Nah, kalau pasti sekarang itu kalau sudah mau ke Afrika Selatan, itu upaya mencari informasi kan, mencari informasi tentang Afrika Selatan itu. Ya. Baik kalau pakai orientasi, orientasi bisa simulasi, bisa mencari materi terlibat di situ atau datang ke bagian kegiatan besarnya. Ya. Kalau orientasi ini bisa melalui YouTube kan, YouTube mengenal mengenal medan dan mengenal kondisi. Ya. Kondisi yang ada di situ juga merasakan risiko apa terjadi. Jadi kalau risiko itu sudah bisa inventarisir ya, itu menghadap ke depan itu kan tidak ada rasa khawatir lagi. Itu udah ada antisipasi. Sama kalau sudah pergi naik gunung ya, naik gunung. Di gunung itu langkah pertama pasti sudah orientasi medan. Medannya seperti apa? Mungkin melalui video atau apa. Kalau belum pernah kan pasti was-was. Tapi udah beberapa kali ke situ kan identifikasi risiko itu makin gampang. Kalau nggak bisa, list dokumen. Kalau di perusahaan itu kan istilah perang keuangan itu bisa mengidentifikasi apa yang terjadi. Misalnya di laporan keuangan, wah ini kualitasnya lagi melemah, berarti sekuritas akan terjadi. Kemudian kreditnya banyak macet, jadi sekuritas tinggi. Kalau tinggi, bagaimana mitigasinya? Ini cara, ada nggak kebijakan program fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan seperti terjadi. Ya. Flowchart alur proses dari situ, bisa chart existing polisi kebijakan yang ada sekarang. Kebijakan sekarang bisa nggak mengcover potensi risiko yang terjadi ke depan, kalau terjadi recovery gimana? Kalau laporan-laporan kerugian loss report ini bisa sebagai antisipasi kemungkinan terjadi ke depan. Kontrak dan leasing, dan tingkat kebakaran, make up, experience modification letter, dan lain sebagainya. Banyak dokumen lain yang bisa digunakan untuk antisipasi risiko yang terjadi. Nah, yang lebih susah itu kalau seandainya risiko yang akan datang itu yang baru. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dan terjadi ke depan. Itu namanya menimbulkan guncangan shock bagi perusahaan itu sendiri. Ya. Bisa perampokan, ya. Sebenarnya nggak pernah terjadi perampokan aman-aman saja. Selama 20 tahun di situ, nggak pernah terjadi tindakan kriminal. Mereka tahu terjadi sekarang dan buat akibatnya. Itu shock, karena nggak pernah antisipasi. Biasa orang kalau nggak pernah terjadi kan abai. Aman-aman aja kok Pak, nggak mungkin lah. Jadi kalau satpamnya 5 hari cukup, nambah lagi nggak perlu karena nggak ada kegiatan. Dan juga pengaman juga biasa-biasa aja. Ya, CCTV juga dipasangnya ya sekedarnya aja gitu. Tidak hampir semua ruangan. Dan CCTV yang teknologi yang biasa lah yang tidak begitu canggih ya. Dan juga satpam jarang dilatih. Ya, sekarang satpam dimonitor oleh kepolisian kan. Kalau punya satpam polisian itu mereka memonitor. Ya. Jadi harus wajib refreshing berapa bulan sekali untuk meningkatkan itu. Interview itu dalam rangka untuk mengenal apa informasi masa lalu tentang kejadian-kejadian yang merugikan perusahaan. Dan juga mungkin interview itu bisa kita dapat informasi potensi risiko yang terjadi gitu dari mereka. Karena mereka udah lama di situ kan lebih tahu lah. Ya. Itu kalau kalau sudah ke lapangan, orang lapangan lebih tahu apa yang terjadi. Nah, kita interview di situ. Ini inspeksi dari lapangan, inspeksi kondisinya, ya. Itu bisa lakukan secara seperti itu. Jadi penting ya identifikasi risiko ini.
Tapi sebelum melakukan langkah-langkah risk management itu memang perlu ada kebijakan aturan yang saling terkait dalam antisipasi risiko terjadi di perusahaan. Nah, pertama kita lihat risiko yang interest rate risk yang terjadi di lembaga keuangan, terutama perbankan. Jadi semua lembaga keuangan itu baik bank atau non bank itu akan menghadapi risiko ini. Dan risiko ini muncul bukan karena nggak bisa bayar itu, ya. Bukan karena semua naik turun rendah, tapi ada mismatch antara jatuh tempo aset dan liability tempo ini. Jadi itu ya, jadi interest rate risk itu risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika jadi mismatching di tempo. Misalnya asetnya di tempo 2 tahun, utangnya setahun. Artinya apa? Pada saat utangnya itu dibayar oleh waktu membayar utang, duitnya kan nggak ada karena tertanam di aset yang nunggu setahun lagi. Misalnya aset 2 tahun, utang setahun. Akhir tahun pertama dia melunasi utangnya nggak ada duit karena utang masih tertanam di aset. Ya. Kalau di bank kan bisa itu tertanam di pendapatan pada bank lain, kemudian pada investasi sekuritas, ya, dan diberikan itu. Di sisi utangnya harus dibayar. Cara gimana? Ya, tutup lubang-lubang. Ya. Dia harus pinjam dana ke pasar uang. Nah, masalah muncul risiko suku bunga itu kalau sebenarnya cost of fund dari dana dibutuhkan untuk membayar utang yang tempoh setahun itu lebih tinggi dari cost of fund utang pertama. Baru utang kedua kan. Utang kedua ini cost of fund lebih tinggi dari utang pertama. Nah, selisih itu yang menyebabkan risiko interest rate risk. Begitu sebaliknya, kalau seandainya utangnya 2 tahun, asetnya setahun umurnya, aset produktifnya. Ya. Jadi pada saat asetnya dia tempo, dia kan terima uang tuh dari nasabah. Nah, mau bayar utang, utangnya beli di tempo. Sehingga dia harus melakukan reinvestment. Tadi kan refinancing. Jadi investment itu dia pasal cari debitur baru untuk menanamkan dana yang diterima di debitur pertama. Gitu. Ya. Masalah muncul kalau seandainya bunga di pasar untuk kredit itu lebih kecil suku bunga dibandingkan suku bunga kredit pertama. Pertama suku bunga setahunnya 15%. Dibayar kan orang udah pergi ya. Duit terima, pokok dan bunga terima. Kalau itu diinvestasikan berikutnya, suku bunga di pasar itu bukan lebih rendah pada itu. Dia rugi. Kalau jumlahnya itu masih di atas cost of fund masih mending, tapi kalau jumlahnya sudah di bawah cost of fund, berarti dia rugi. Bagaimana caranya? Risiko itu bisa dikurangi dengan melakukan hedging atau proteksi terhadap interest rate risk. Baik itu melalui laporan keuangan hedgingnya ataupun melalui eh, apa di pasar berjangka. Kalau dia melalui lembaga laporan keuangan kan di matchkan aja. Kalau dia banyak kreditnya 2 tahun, utangnya 2 tahun juga. Tapi di perbankan nggak bisa seperti itu. Bang eh, pasti sangat rumit lah monitornya. Jadi bagian treasury itu kan berusaha sebisa mungkin bagaimana cost of fund dari dana dari uh, utang ini itu tidak terlalu tinggi dibandingkan uh, cost of credit return of credit return suku bunga kreditnya. Dia tahu kredit berapa, tahu cost of fund berapa. Ya. Nah, porsinya berapa, porsi kredit berapa, lebih setahun berapa, kurang setahun. Nanti cost of fundnya juga sama. Itu mereka atur ya, sehingga kerugian itu bisa dikurangi. Mengatur itu. Ini contoh misalnya di apa nih? Di laporan keuangan, ya, laporan keuangan ini,
Bila perangkuan dari bank apa ni, dia tipe lancar ni. Ini ya. Jadi piutang pembiayaan, ini kalau di dalam tipe produktif itu kan ada apa di perbankan itu pendapatan, investasi yang lain ya. Piutang usaha telah dikurangi, kesediaan. Ini perusahaan ini. Nah, misalnya apa contoh yang menggambarkan bagaimana risiko suku bunga terjadi kalau terjadi mismatch. Jadi mismatch itu bukan refinance liability atau replacement asset. Refinance liability itu tadi itu jangka waktu utang itu lebih kecil pada jangka waktu aset. Kalau sama sih nggak masalah. Misalnya kita punya utang 2 tahun, aset juga 2 tahun jangka waktu. Jadi tidak ada interest rate risk agak berkurang. Ya. Karena sudah apa konsopannya 5%, dapat 2 tahun. Langsung diteramkan di aset konsopannya 10% 2 tahun. Selama 2 tahun kan aman dapat margin 5%. Tidak ada masalah. Tapi kalau nggak sama, ya konsopan dari utang itu, di sini berapa contoh konsopan? Ini contoh, misalnya liability 1 juta. Kalau tahun pertama, sudah aset 1 juta juga. Tapi liability 1 tahun umumnya aset 2 tahun. Konsopan liability tahun pertama itu 9%. Ya. Return aset 10% kan masih ada untung 1% kan. Yang pertama itu untung 10 dikurang 9 itu dapat 1% itu. Ya. Nah, setelah akhir tahun pertama dia tempo tu utang itu ya. Dia tempo utang. Utang 1 juta dia tempo. Terus dibayarkan. Bayarnya di mana duitnya, nggak ada duitnya. Karena masih tertanam di aset yang umurnya 2 tahun. Aset itu boleh dia tempo setahun lagi. Setahun utang dia tempo sekarang. Nah, pasal dia minjam ya. Dia minjam di awal tahun kedua itu dia minjam ya. Minjam itu bunga 11%. Kalau bilang 11% bunga tahun kedua itu apa yang terjadi? Tahun kedua dia rugi kan. 10 kurang 11 rugi 1%. Dan tahun pertama untung 1%. 2 tahun itu impas untung 0. Ruginya 0. 2 tahun pertama. Yang pertama untung 1%, yang kedua rugi 1%. Maka itu terjadi loss tahun kedua 1%. Akibat dia refinancing risk. Dia bukan refinancing di mana suku bunga tahun kedua lebih tinggi daripada tahun pertama dan tidak bisa ditutupi oleh cost of cost of asset ya. Bukan return on asset. Kalau aset itu return, kalau apa sifat itu kan cost itu. Nggak bisa tutupi. Rugi lah. Begitu juga kalau seandainya apa sebaliknya ya, reimbursement sebaliknya. Sebaliknya kalau jadi apa kalau waktu aset itu 2 tahun, setahun, utang 2 tahun. Pada saat asetnya tempo, dananya nganggur kan itu. Kalau utang belum tempo, terpaksa dia cari investasikan lagi. Nah, celakanya kalau investasi tahun kedua itu returnnya bukan 10%, tapi 9%. Ya. Maka dia rugi karena harus dia mengcover kewajiban 9%. Ya. Gitu. Yang kedua market risk ya. Market risk ini terjadi pada kondisi di mana bank itu melakukan transaksi perdagangan aset dan utangnya. Yang tujuan untuk investasi, bisa beli obligasi, beli saham, ya, atau beli perdana, atau dia beli instrumen derivatif untuk hedging. Harusnya kan beli instrumen derivatif itu untuk hedging bisa aman kan, bisa juga rugi ya. Rugi. Kalau estimasi terbalik, ya, dikira apa terus naik, kalau turun dan naik, itu kan. Sama seperti hedging untuk menghedging dampak kurs terhadap piutang yang untuk falas. Dia harus apa itu? Harus hedging option jual dolar. Kalau dia punya piutang dalam dolar ya, dia beli hedging untuk option untuk jual dolar. Harga dolar di kalau asumsi kan kurs akan turun, ya, akan turun. Bisa cari kurs sekarang ada 15.000, dia hedging untuk jual dolar, kursnya 14.000 turun kan. Ini 15 sekarang 14. 14 lagi, bisa 6 bulan lagi 14 lah.
Karena asumsikan dalam 6 bulan lagi itu kurs rupiah itu, sorry, kemunguan kan jadi 14 ya, 15 sekarang 17 ya, 17. Maka dijual dengan kurs yang apa yang lebih itu. Eh, kalau kalau kita itu kursnya, aduh itu kursnya menguat, kalau kursnya melemah ya, kursnya melemah. Kalau kuat nggak rugi deh, melemah. Bisa sekarang, maka kalau dia rugi itu kalau kursnya menguat, menguat. Ya, ternyata kurs juga menguat, melemah malah, kan rugi kan dia. Harusnya pikiran kurs luar itu 6 bulan lagi 15.000, ternyata 18.000 gitu, 18.000. Jadi rugi sebentuk provisi option. Ini bisa jadi kerugian itu juga bisa dari derivatif itu. Walaupun derivatif itu untuk mengcover kerugian. Jadi salah analisis. Ya. Kalau market risk itu langsung terkait juga dengan interest rate risk. Ya. Karena kan pasar itu seperti itu lah. Itu bisa financial market. Nah, kurs valuasi itu kan tergantung dari suku bunga juga kan. Kalau suku bunganya naik ya, artinya apa? Kalau naik, kalau banyak orang bukan itu nabung ya, dan story turun. Kalau story turun banyak orang nabung berarti apa? Ya, berarti market risk juga terpengaruh kan. Kalau suku bunga naik maka saham turun harganya. Dia terbalik. Karena banyak dana ketanam dalam bentuk penyimpanan SBI, ya, deposito juga naik. Sehingga orang banyak menjual saham untuk investasi di sektor keuangan. Ya. Jadi kalau sebaliknya suku bunga turun, maka sektor naik, maka banyak beli saham. Jadi terbalik timbul. Ada juga mahasiswa apa skripsi S1, S2, itu melihat korelasi hubungan antara suku bunga dan kurs ya. Adakah ada hubungan korelasi nggak antara pasar uang dan pasar modal? Di masing ada banyak negara di Indonesia, kawasan ASEAN lah, ada nggak? Maka kalau ASEAN itu yang berkaitan hubungan. Tapi saya kata secara secara risetnya pasti berhubungan kuat, hubungan negatif. Kalaupun nggak negatif, tidak nggak ada hubungan. Tapi jarang hubungan yang positif. Gitu. Jadi sehingga dalam mengatasi risiko pasar itu, kalau di perbankan kan pedagang trading pasar uang kan, maka sudah ada kontrol dengan limit position yang diberi trader. Jadi Pak, risiko pasar itu seperti trading di pasar uang, jual beli valuta asing. Nah, itu yang bermain ke manusia itu. Manusia itu punya keterbatasan di segi psikis, ya, tenaga, pikiran. Kalau dia main dari pagi sampai malam, pasti nggak konsentrasi lagi. Pasti akan kalah itu. Maka harus ada limit masing-masing trader itu harus ada limit. Limit batas maksimal dia menang itu berapa juta dolar. Kalau kalah itu berapa minimal. Ya. Kalahnya berapa, maksimal kalah berapa. Kalau untung maksimal berapa. Jadi kalau lewat, misalnya dia udah mencapai kemenangan misalnya 1 juta dolar. Udah diganti sama lain karena maksimal 1 juta dolar. Karena kalau kita kondisi fisik melemah dalam memain maupun menang itu biasa habis itu kalah terus. Kalah terus. Itu seperti itu limit. Di kontrol limit itu penting. Itu lagi kebijakan di masing-masing bank dan juga di sisi, nah, di segi di regulator ada. Regulator itu masih itu BI itu, kalau OJK ini. Itu kan termasuk dalam makro prudensial. Jadi transaksi derivatif di pasar uang itu OJK ngawasi masih BI. Jadi BI itu meriksa perbankan melalui transaksi trading pasar uang, pasar modal, pasar uang dan pasar perbankan. Sedangkan penguasaan kredit dilakukan oleh OJK. Di banyak kasus yang dampak market itu bisa besar meskipun apa hasil juga beberapa dibandingkan total hasil dari kredit, tapi dia bisa menyebabkan kejatuhan perbankan. Ya. Jadi karena apa? Karena ada komitmen untuk membayar national amount itu kalau terjadi kerugian. Kalau laba dia tinggal masih mendapatkan nilai selisih aja kan. Itu kerugian sebelah semua. Repot.
Di kasus di dulu kasus Bering ya, itu Bank Dagang Inggris umurnya 200 tahun. Nah, tahun 2000 berapa? 2005 ya. 2005 ya. 2005 waktu itu saya nyoba. Saya 92, 92 kasus Bank Buka ya, 92. 91 kasus Bank Buka. Dan setelah itu kasus Bering ini udah di bank pemerintah. Ini Nick Leeson yang betul indeks nikel di stock market itu di Singapura, di Singapura. Ya, Singapura. Dia pakai beli indeks nikel stock market di Jepang, di pasar uang. Nah, ternyata ada gempa Kobe di Jepang, rontok semua kan. Itu ruginya sampai 1,2 miliar dolar. Secara berapa tuh? Oh, jadi 12 triliun ya ruginya. 12 triliun ruginya, dia harus talangi itu kan. Langsung bangkrut. Terus sekarang kan 12 triliun mungkin nggak butuh bangkrut. Dulu kan bisa bangkrut. Nih. Kan duitnya, Pak. Duit kan nggak ada arti sekarang. 2005 dengan 2020 tahun berikutnya, nilai dari 12 triliun itu ya nggak mungkin apa kecil lah dari sekarang. Sekarang mungkin 1 2 triliun itu setara dengan 30 triliun gitu. Mungkin 50 triliun setara itu. Di bangkrut ya. Banyak Bank Mandiri itu asetnya 1.800 triliun. Sampai 2000. Mungkin udah 2000 tahun ini. Kalau dirugi cuma 12 triliun nggak ngefek gitu. Tapi bank apa Bearing Bank ini sudah berumur 20 tahun, kerugian 12 triliun langsung collapse. Tutup bank dunia. Karena pemain di transitif. Dia commercial bank ya, investment bank dan mutual fund yang ada di uh, Rusia. Aset Rusia mengalami penurunan nilai. Karena ada mata uang rupiahnya turun karena waktu itu ada perang Rusia dengan apa? Tahun-tahun 98 itu ya, krisis keuangan. Market risk juga muncul karena kemungkinan ruskah risk ini. Market risk ini paling dominan dampaknya terhadap kebangkrutan bank. Risiko kredit ini. Nggak ada lawan nih, ya, terhadap bank. Jadi risiko kredit itu muncul kalau seandainya debitur tidak bayar pokok dan bunga. Kalau bunga 10%, harusnya kan 110%. Ibaratnya mungkin 100% pokok, bunga enggak ini. Itu nggak bayar sama sekali. Sehingga menimbulkan masalah likuiditas ya. Gitu. Ya. Sehingga dengan demikian kredit memang perlu monitoring. Bayangkan aja untuk monitoring risiko itu perlu lembaga khusus seperti OJK itu didirikan oleh pemerintah. Itu kan BI, itu OJK. Buatan tenaga pengawas OJK itu lebih tinggi pada BI waktu dulu. Sekarang kan OJK banyak sekali. Ya. Jadi berapa triliun dihabis pemerintah untuk monitoring pemberian kredit di perbankan itu. Karena bahaya. Kalau monitoring bank itu bisa ugal-ugalan memberikan kredit kan, ugal-ugalan sehingga bisa berdampak pada sistem keuangan. Maka sangat ketat ya. Jadi dalam kredit itu perlu perhatikanlah ada dua risiko sistematik sama sistematik. Ya. Ya. Yang baik itu sistematik kredit risk ya, itu risiko karena makro. Semua industri kena dampaknya. Nah, ini yang nggak bisa dikontrol. Yang besar kredit macet itu karena risiko sistematik. Kalau risiko sistematik itu spesifik kredit risk itu risiko jadi secara individu kan, individu di debitur itu. Jadi bisa di cover oleh di selain lagi untung masalah. Jadi portofolio kalau PTA-nya mengalami rugi, PTB masih jalan. Jadi risiko kredit PTB bisa untuk oleh industri lain yang masih untung. Tapi kalau sudah terjadi risiko gagal karena risiko makro seperti COVID kemarin, COVID itu berapa banyak perusahaan rontok, pabrik, aduh banyak sekali, PHK di mana-mana sampai sekarang.
Jadi maka bank itu kan dalam kredit itu diversifikasi aset ya. Dia tidak kalau spesifik ini itu bisa dilakukan dengan melalui portofolio. Jadi bank itu tidak boleh menyalurkan kredit hanya satu sektor saja, satu sektor industri atau satu kelompok atau satu apa lagi satu kelompok kepemilikan dan satu sektor di satu area. Misalnya diberikan kreditnya Jakarta aja, lain nggak diberikan itu bahaya itu, ya, bahaya. Maka bank itu punya cabang di mana-mana supaya pemberian kredit tidak hanya satu konsentrasi satu daerah. Itu kalau risiko sistematik, unsistematik bisa ditasi dari itu. Tapi kalau sistematik risk kan menjalar semua sektor, nggak bisa. Itu nggak bisa dikontrol oleh perbankan. Ya. Ini juga jarang terjadi sistematik risk itu kalau sifatnya kondisi nggak normal. Kondisi normal sih biasanya bisa atasi risiko itu risiko unsistematik risk dengan portfolio aset. Ya. Misalnya ada beberapa apa di BI itu dulu kita menerbitkan apa mungkin sekarang OJK menerbitkan daftar blacklist untuk industri yang tidak boleh diberikan kredit. Ada ini. Sekarang kondisi yang apa misal properti. Properti sudah termasuk yang agak mandek ya properti. Karena pengangguran di mana-mana. Ya. Dan kalau menengah ke atas sekarang kelas menengah kan banyak turun sekarang. Banyak turun kualitas hidup karena ada PHK. Kelas menengah itu yang paling apa berdampak kepada sektor properti. Dan melalui sektor properti kelompok menengah. Sedangkan kelompok bawah harga properti yang harga di bawah 1 M itu masih masih ada jalan ya, tapi tidak sebagus dulu ya. Ya, gitu. Jadi seperti krisis 98 itu naiknya NPL. NPL itu naik. Ya. NPL itu kalau di bank itu kalau terbandingkan NPL bank 30 sampai 70% NPL. Ya. 30 sampai 70% NPL. Sekarang NPL bank itu cuma 2,5%, 3%. Itu pun dianggap bank itu bermasalah. Ya. Gitu. Pertanyaan sekarang kok bisa Bang Dwi hidup dengan NPL 30%? Sekarang NPL 2% ini udah teriak Bang. Saya nggak tahu bagaimana jawab pertanyaan itu. Kok bisa hidup NPL 30% bisa hidup Bang. Tapi hidupnya kan jangka pendek. Ya. Depannya nggak bisa. Jadi pada saat itu banyak bank-bank yang bangkrut di BKOperasi. Bank BKOperasi di BKO. BKO. Bank B, BBO. BBKU. Bank Beku Operasi BBO. Bank, ya. Karena semuanya dari akibat NPL yang meningkat. Nah, sekali nih Bang. Yang keempat adalah risiko overleverage juga dihadapi oleh perbankan. Risiko overleverage adalah transaksi yang derivatif dan juga transaksi yang komitmen ya. Ada komitmen sama derivatif dua itu. Komitmen itu seperti misalnya contoh eh, kredit ya. Kredit sendiri itu kan ada komitmen. Apa double dari apa standby loan atau sebagai apa gitu. Kredit ini yang apa yang eh, no commitment, no commitment. No commitment itu termasuk juga seperti bank itu dengan kredit kepada PTA apa 4M, 4M je. Nanti kan ada jadwal penarikan tu. Nah, saat hari hanya dia nggak bisa narik, ya. Sehingga bank tu rugi kan. Rugi bank di mana? Dia kalau dia nyiapkan dana untuk dipakai oleh calon debitur tu. Tapi nggak dipakai. Sekarang disiapkan ini kehilangan sumber pendapatan bank. Risiko di situ. Nah, obligasi ini biasa di laporan keuangan ke publik nggak ada ini. Kalau saudara lihat laporan ke publik perbankan yang ke publik di pasar modal, nggak ada datanya. Jadi kalau saya bikin risiko balancing, pasal lihat di laporan OJK. Saya ada tulisan tentang balancing ini. Balancing risk ada tulisan.
Jurnal saya tentang open seat ya. Jadi sudah kalau mau bikin open seat, kan jarang dulu waktu di S2, ini kan anak S1 ya, sore. S2 ada yang bikin nih open seat di satu orang. Ya. Bikin tesis tentang ini. Dia mantan kerja di bank, bikinnya 5 bulan. Jadi bisa jadi juga gitu. Ya. Ini contoh dari open seat stand BLC. Ya. Ini open seat juga. Stand BLC itu LC yang telah dibuka oleh nasabah. Nanti bank punya komitmen untuk memenuhi kebutuhan pembayaran LC kalau dia realisasikan LC. Misalnya dia buka LC import, tapi masih stand BLC. Nanti kalau saat digunakan, bank harus bayar kan. Oh, dokumen clear harus bayar kan? Kepada bank ekspor negotiating bank itu. Kasih garansi bersama JMLC dalam komitmen mortgage servicing contract. Once the security derivative forward future swap option. Nah, yang kelima teknologi dan personal risk yang terjadi di perbankan. Jadi saya sampaikan tadi teknologi risk dan personal risk ada hubungan. Dia personal risk sekarang muncul dari teknologi, perkembangan teknologi menunjukkan dampak personal risk. Jadi misalnya kalau seandainya contoh ini aja lah, banyak pembobolan bank melalui e-banking. Itu bukan teknologi risk, tapi ya personal risk. Karena kelalaian bank dalam memonitor dan memberikan pengaman terhadap e-bankingnya. Itu personal risk. Kalau itu teknologi risk apa? Teknologi risk itu tujuannya risiko teknologi muncul apabila teknologi itu tidak memberikan safety bagi perbankan. Misalnya tadinya dengan ada e-banking itu jumlah KRL bisa berkurang, tapi ternyata enggak. Dan juga monitoringnya bisa tidak bisa ketat, sehingga biaya monitoring berkurang. Ternyata enggak, malah menambah biaya monitoring. Ya. Juga biaya jadi berkurang dan banyak lagi manfaat teknologi. Jadi teknologi tidak bermanfaat bukan teknologi risk. Dampak teknologi risk itu bukan operational risk. Dampaknya, dampaknya apa? Banyak pembobolan, cheating, terus apalagi itu apa apa kecurangan di internal perusahaan menggunakan teknologi itu. Nah, itu operational risk. Biasanya itu kan tidak mampu SDM, kurang fasilitas teknologi, nggak beres. Misal dulu bicara tiba-tiba tapnya mati, itu kan bukan teknologi risk, tapi personal risk. Kan. Bisa bedakan antara teknologi risk sama personal risk. Beda sini, teknologi risk adalah risiko dialami oleh lembaga keuangan ketika investasi di bidang teknologi tidak memberikan cost saving. Itu antisipasi sebelumnya. Itu aja. Misalnya kalau dengan banking itu costnya turun, itu costnya apa turun? Jadi cost SDM, biaya gaji kan kurang, biaya personal, cabang itu kurang, kurang paperless, jadi nggak paperless, gitu. Itu lebih mahal gitu. Nah, harusnya kan seperti misalnya ya teknologi itu bisa tadi kalau lembur sampai tiap hari dengan teknologi itu nggak usah lembur. Jam 4:30 teh bisa pulang. Nah, malah sekarang banyak lembur, berarti kan teknologi itu. Ini giris. Saya kerja di bank sini. Kalau Siti kerja di mana Siti? Siti kerja di mana? Siti, diam aja tanya. Siti, kamu kerja di mana? Oh iya, maaf Pak, di Jati Bening Pak. Kerja di mana? Di daerah Jati Bening Pak, Bekasi, di perusahaan Industri retail. apa? Industri apa? Maaf. Industrinya apa itu? Perusahaan-perusahaan bergerak di bidang apa? Oh, kayak bikin supermarket gitu Pak, baru Oh, berdiri. supermarket. Ya, supermarket. Untuk gini sudah apa itu? Supermarket itu misalnya kan, harusnya dengan IT itu kan proses proses pelayanan ke customer lebih cepat, ya. Lebih cepat. Ya, itu karyanya bisa banyak. Jadi malah bertambah karyawan. Berarti kan logis. Ya. Bisa cocok untuk di perbankan, bukan uang, cocok di uang perbankan di banyak sekali logis muncul karena sama seperti beli HP. Beli HP itu beli HP-nya apa
15 juta HP. Ya. Tapi itu HP dibeli, malah makin mahal biayanya. Biayanya mahal apa? Eh, Karena kamu nggak gunakan HP itu, masih nelfon-nelfon juga melalui telepon yang lain ya. Karena HP-nya pakai itu lain, internet segala macam, ya. Jadi rusak, mengganggu aktivitas saudara. Ya. Sehingga cost saving nggak ada. Kalau personalis adalah risiko timbul dari teknologi sistem pendukung yang kemungkinan akan mengalami breakdown atau malfunction. Jadi personalis itu dari teknologi. Teknologi yang nggak cost saving itu banyak bukan masalah. Ya, masalah. Ya. Misalnya menimbulkan cheating meningkat, kemudian kecurangan meningkat, ya. Kemudian kalau juga jadi pemalas ya, seperti itu. Yang mengkat biaya-biaya. Terutama investasi IT tidak memenuhi economic scale, berarti tidak efisien. Ya. Economic scale itu gini, kalau dia beli satelit, misalnya BRI beli satelit, mesti kan dipakai dengan kapasitas pemakaian misalnya sekian juta megabyte. Tahu yang dipakai cuma separuh. Kan rugi dia itu. Misalnya dia harus bayar profesional itu mahal juga kan. Dia harus membayar apa Amerika Telkom kan, sinyal segala macam. Pakai sedikit cuman. BRI itu punya satelit sendiri karena bisa melayani semua jenis perbankan seluruh Indonesia. Ya. Nah, Bang Mali juga nyewa ke BRI. Maka untuk mengatasi seperti misalnya latihan bersama itulah menghindari teknologi risiko bersama. Jadi apa BRI itu melakukan latihan bersama itu untuk jangan rugi. Nah, forex risk ini terkait dengan risiko valuta asing. Nah, risiko itu sangat tergantung pada bagaimana kan kurs itu tergantung pada investasi kan. Makin tinggi investasi suatu negara, maka negara itu akan pertumbuhan ekonomi makin baik. Jika defisit perdagangannya bisa berkurang, kerja bagus. Ini bisa lihat dari balance of payment, neraca pembayaran suatu negara. Ya. Sama seperti misalnya apa direct investment sama indirect investment. Kalau indirect investment meningkat, belum tentu sektor real meningkat. Karena indirect investment itu kan investasi langsung di pasar modal. Jadi tidak ada volume kapasitas produksi yang naik. Indirect investment itu tidak menimbulkan peningkatan jumlah pabrik. Ya. Sektor itu tidak meningkat. Tapi direct investment bisa meningkatkan apa jumlah pabrik di suatu negara. Meningkat jumlah pabrik, SDM meningkat, barang banyak dibuat, sektor itu meningkat. Sehingga GDP-nya naik. Jadi naik menyebabkan kalau dia ekspor, kurs perdagangan meningkat. Sehingga pasti nilai mata uang negatif menguat. Ya. Itu bagus nilai mata uang. Ya. Menguat. Ya. Bukan melemah. Ya. Tapi dengan menguat itu otomatis ekspornya terganggu. Jadi itu bolak-balik aja. Dia ekspor itu kalau banyak sektor sektor apa dari investment di dalam satu negara, berarti kan peluang ekspor makin tinggi. Ekspor tinggi nanti dampaknya kursnya menguat nanti ekspor tidak bersaing lagi, tidak bisa bersaing lagi. Itu naik sama seperti Korea itu pada saat semua industri baju semua agak barang jadi mahal, jadi mulai dapat pesaing dari negara-negara lain yang baru maju. Dia ada optimum pertumbuhan itu ada setiap negara. Dia selamanya dia itu menguasai pasar, ada masanya berakhir. Jepang juga sama. Jepang tidak seperti dulu lagi menguasai industri elektronik sekarang turun. Mobil pun Jepang mulai dikuasai, ada pesaing dari Cina, Korea. Korea pun udah mulai turun juga. Korea jajaran, tapi Cina itu baru tumbuh. Mobil Cina itu luar biasa. Jepang tidak begitu stagnan pertumbuhan Jepang. Mobil Jepang, Eropa mobil Jepang. Itu kondisi di mana sebenarnya semua kegiatan di dunia ini ada batasnya. Dari artis, presiden ada akhirnya. Nggak mungkin presiden semua hidup kan. Berarti udah
udah 70 udah turun cuma 75 apa 80. Mahathir umur 90 tapi kan sebentar jadi presiden tak kuat dia. Ya berapa 2 tahun berapa dia turun kan itu. Nggak ada yang abadi loh. Jadi dengan adanya foreign investment itu diharapkan strategi mendasari bagi kondisi ekonomi lah berbeda sehingga eh, terjadi ada perubahan mata uang asing. Uang itu setiap negara sering tidak terkait. Contoh, yang naik, sedangkan peristiwa yang turun. Ya, terkait tapi kan karena ada misalnya contohnya apa mata uang dolar ke euro naik, tapi mata uang yen turun. Karena kan hubungan yen dengan euro itu kadang juga tidak berbeda hubungan antara mata uang dolar sama yen. Beda. Jadi kalau investasi luar negeri bisa multinasional atau dia investasi luar negeri ada apa risiko yang berarti risiko kurs itu. Kalau dalam negeri kan nggak ada. Dalam negeri risiko kurs nggak ada. Tapi di luar negeri itu bisa risiko itu menimbulkan penempatan makin besar makin turun. Kalau dia punya perusahaan di Singapura, pasar dolar Singapura itu menguat ya, menguat dolar Singapura. Kita punya perusahaan Singapura untung loh. Karena menguat itu dengan rupiah kita lebih banyak. Tapi gitu rupiah dolar Singapura melemah kita rugi. Kita rugi itu. Maka dalam investasi perusahaan luar negeri saya ada bukti yang baru di mata uangnya menguat ya. Cuma kita rugi gitu. Negara country also foreign risk. Risiko ini adalah risiko pembayaran kembali dari investasi luar negeri yang mendapatkan intervensi dari campur tangan pemerintah. Karena ada faktor politik itu. Jadi kenapa risiko country risk itu berisiko bagi perusahaan? Karena dia tidak bisa mengambil investasi di bank itu, di negara itu, karena ada bondering, ada pembatasan, ada campur tangan. Misal kalau sudah investasi di tim-tim atau pupuk gini aja, itu risiko tinggi itu. Kalau investasi perusahaan di Poding ini jangan dia beralih, baru setahun dia beralih. Atau kalau tetap berjalan tapi nggak boleh transfer uang ke Indonesia. Hasilnya untuk negara Poding ini. Itu repot tuh ya. Itu merupakan bagian bagi investor asing. Di tanggal campur tangan pemerintah itu jadi pertimbangan investor asing untuk investasi di negara. Restriction, rescheduling, itu perang tiba-tiba, outlink, prohibition, perang tiba-tiba, itu memproteksi produk dalam negeri. Itu juga menyebabkan ada country risk di situ. Ya. Seperti contohnya, misalnya Sony tutup kiri di sini karena country risk ya, Sony. Karena uh, pemerintah Indonesia itu membuka keran bagi elektronik Jepang apa China sehingga industri direct investment dengan elektronik dibangun di Indonesia jadi nggak menguntungkan lagi. Dan itu karena tenaga kerja ya, penyebabnya itu. Jadi sekarang kita Vietnam ya, Vietnam. Jadi kalau bisa ketika perusahaan luar negeri tidak mampu membayar kembali utangnya, maka pemerintah setempat akan melarang pembayaran uang utang luar negeri dengan alasan politik. Ya. Itu menyebabkan kerugian juga. Contoh seperti tahun 82 pemerintah Meksiko dan Brasil mengumumkan debt moratorium. Ditunda baru utang. Termasuk utang pada kreditor negara barat, ditundanya. Misal saya bikin perusahaan di Meksiko itu ya, Meksiko, joint venture sama perusahaan lokal. Lalu sebagian bentuk utang juga, memberikan utang kepada perusahaan di Brazil. Berarti utang kan nggak kembali ke pokok bunga sana kembali. Itu potensi risiko country risk. Ya. Dia aja 10 tahun terakhir itu investasi di Indonesia itu kan hanya negara tertentu, China aja. Lain kan takut di sini. China itu investasi Indonesia bukan menguntungkan Indonesia, menguntungkan negaranya. Ya, jangan bangga pada investasi China di Indonesia. Lalu liquidity risk, risiko likuiditas timbul pada saat pemegang obligasi, pemegang utang, seperti penabung, tiba-tiba melakukan penaikan yang menyebabkan terjadi kekurangan aset likuid. Ini ras, ya. Itu likuiditas. Nah sekarang tuh bank bisa bertahan beroperasi karena kan bank itu masih ada percayaan masyarakat. Dan ingat ya, pertumbuhan bank itu bukan dari hasil operasi. Pertumbuhan bank itu dari peningkatan dan pihak ketiga. Pertumbuhan aset bank itu sebagian besar di situ.
Itu tidak ada dalam sejarah aset bank itu bertumbuh dari hasil operasi, nggak ada. Hasil operasi kecil ya, bank itu kecil banget. Ya. Berarti aja di BCA itu berapa untungnya? ROI paling 1,8%. Ya. Jadi kalau 1,8% artinya apa? Artinya nggak mungkin bank itu setahun itu bisa meningkat asetnya sampai 10%, nggak mungkin. Sampai 20% nggak mungkin dari hasil operasi. Ya. Meningkat dari tambahan dana pihak ketiga. Jadi kalau sudah lihat, bisa aset BCA tumbuh, aset BCA itu tumbuh sekitar 1 triliun tahun lalu. Itu bukan dari hasil operasi itu. Dari hasil tambahan dana pihak ketiga. Yang kedua di hutang. Hutang dari negara lain. Berhutang, meningkat asetnya. Tapi kalau industri lain seperti pabrik, ya, manufaktur, sektorial yang non-bank, non-keuangan, bisa hasilnya tumbuh dari hasil operasi. Tumbuh. Tapi kan kecil sekarang. Ya, di bank itu gede sekali. Industri yang punya total aset sampai 1.800 triliun sampai 2.000 triliun hanya perbankan di Indonesia. Kalau kalau perusahaan lain mungkin Pertamina paling 1.000 triliun ya, 1.100 triliun Pertamina, tapi di bank itu ada sampai 2.000 triliun. Kalau di perusahaan non bank non keuangan hanya Pertamina mungkin 1.000 triliun. Selebihnya pasti 300 triliun, 200 triliun. Astra aja nggak sampai 500 triliun, ya, kecil sekali. Bank itu kenapa asetnya besar, tetapi kok hasilnya kecil pada Pertamina segala macam. Ya karena bank itu dia jual uang kan. Sisi kecil, uangnya 100.000 triliun. Dia jual semua, dapat margin 5%, 10%. Itu kan dari 1.000 triliun paling 100 triliun untung. 100 triliun untung. Belum lagi, itu baru pendapatan, belum lagi kurang biaya. Paling 30 triliun. 1.000 triliun hanya dapat laba 30 triliun, itu kecil banget. Ya. Ini bank itu. Itu jadi bank itu betul-betul mengadakan kepercayaan masyarakat. Kalau itu nggak jalan, bang. Ini dampak dari ras tidak ada. BCA itu 98 ras ketika waktu krisis moneter. Nanti turun tangan pemerintah mengasihkan kredit kita. Obligasi rekap ya. Bank berkooperasi banyak penyebab. Insolvensi ini juga risiko kemungkinan orang tidak mempunyai cukup modal untuk menutup penurunan nilai asetnya. Jadi ini karyanya tidak bisa dipenuhi. Jadi insolvensi ini menyebabkan bank banyak tutup karena karyanya turun karena ada macet. Macet. Saya krisis 98 2000 banyak terjadi karena peningkatan NPL. Sehingga insolvensi terganggu, jadi bisa menikarnya. Nah, risiko lain ada interaksi antara risiko satu sama lainnya. Ya. Risiko seperti diskrete, efek mempengaruhi probabilitas dan risiko untuk aset lain. Nah, contoh seperti diskrete risk itu, seperti perubahan undang pajak, perubahan kebijakan regulasi, perubahan kondisi pasar itu menyebar kemana-mana kan risiko ini. Fraud, kemudian karena curian, gempa bumi, bukan apa bencana alam lah. Nilai makroekonomi, risiko kenaikan inflasi volatility, unemployment. Ya. Itu yang menyebabkan risiko yang terjadi oleh perbankan. Kira pertanyaan sampai sini. Waktunya sudah 11.18 ya. Eh, ya sampai sini aja ya. Kira pertanyaan nggak sampai sini. Ya, nanti sudah baca bukunya ya. Soalnya itu Latin, ada buku Latin sesuai di Sondes juga. Kira pertanyaan. Pertanyaan nggak ya? Pak, nanti materinya di-share di ini berapa? Apa nggak? Soalnya nggak jelas Mas. Apa? Materi biasa kan di YouTube deh. Materi Maaf kredit di di GCL kamu udah ada pakai GCL belum? Siapa yang belum kata GCL? Kamu sih tanya sumber materi dia. Abi kamu pernah buka GCL nggak? saya Google Classroom baru diperbarui emailnya Pak sama IT, Apa? jadi baru bisa tadi emailnya baru diperbarui Pak, baru bisa Kalau bisa, login ke bisa Classroom lihat di tadi. GCL.
Bisa geser. Baik Pak, nanti saya coba cek di Google Ya, Classroom. digeser udah Mas. Digeser itu kamu apa? eh, itu mana nih? Yes, di materi ini. Ya, itu. Jadi kalau materi apa pulpennya bisa lihat di GCL ya. Kalau YouTube-nya, nah, kamu udah apa YouTube saya udah itu belum? Udah subscribe belum? Di YouTube Bapak ya? Belum kan? Ya, nggak bisa kamu lihat. Sudah subscribe Pak? Hah? Udah kamu subscribe belum? Sudah. Coba belum subscribe YouTube saya. Saya belum. Ya. Siapa nih? Pizza Sudah, udah. Pak. Kamu udah subscribe Pizza? Udah. Di Randi udah. Sudah, Pak. Udah atau enggak? Sudah, Pak. Ya. Kalau Siti, Sudah, Pak. kalau siapa nih? Pitia udah. Sudah, Pak. Sudah nonton beberapa juga, Pak. Oh iya. Manda mana? Manda udah kamu siap-siap YouTube saya udah. Nah, sama siap. Kamu di kantor, aduh mau jawab, tanya nggak jawab nih. Lagi pada bimbingan di kampus, Pak, di IBS, Pak. Ini best tuh. Iya, Pak. Bertiga mereka, Pak. Oh, Hilmi mana Hilmi? Hilmi nggak jawab dia. Manda juga, dia bimbingan di kampus. Kalau saya bimbingan malam sih, malam ya. Ya apa bimbingan melalui ini online ya online itu. Ya. Tapi yang belum bisa absen siapa aja nih? Yang belum bisa absen. Pak, Piauza hadir, Pak. Siapa? Piauza, Pak. Bentar lagi. Manda hadir, Pak. Bentar. Belum siap absen, belum siap absen. Ya. Ini absennya. Ini nggak ini? Kasfila ada Kasfila. Kasfila nggak ada. Petia ada. Petia mana? Hadir, Pak. Helmi? Helmi ada? Nggak ada. Pak, ada Pak Hilmi, Pak. Ah, cepat dong Mas. Jangan ditutup suara itu. Jangan dimut. Siti mana? Siti. Ada, Pak. Pilza. Hadir, Pak. Mana Pilza? Gandhi. Hadir, Pak. Tadi mana membuka videonya? Gandhi. Hadir, Pak. Ratna. Komalasari. Izin weekend banking. Lagi weekend banking, Pak. Izin nggak izinnya? Ada surat izinnya. Manda mana? Manda. Hadir, Pak. Ya. Abi. Hadir Pak. Ya. Jadi udah masuk semua. Jadi ada 9 orang. Kemarin kan 8 orang. Abi belum daftar sekarang ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Demikian sampaikan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak Sparta. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.